Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur atas kebaikan-Mu, berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari, sehingga pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang kuat dan sehat. Bapa, jamah hati setiap kami, agar kami mau terus dituntun melalui kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Pimpin setiap pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema, Jangan melupakan perjanjian Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kejadian 50, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-26. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian matilah Yusuf, berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Terkadang saya tidak mengerti ketika saya memperhatikan pesan-pesan para leluhur Israel ketika mereka pada masa tuanya dan berpesan kepada anak cucunya. Yakub berpesan agar nanti mayat dan tulang-tulangnya dikuburkan di tanah perjanjian. Yusuf pada masa tuanya berpesan agar nantinya tulang-tulangnya dibawa dan dikuburkan di tanah perjanjian. Sebenarnya, apa bedanya dikuburkan di tanah perjanjian atau di tempat lain? Kenapa dari semua pesan-pesan penting yang perlu diutarakan, justru pesan tentang tulang-tulang itulah yang disampaikan dan ditekankan ketika mereka berada di Mesir? Baik Yakub maupun Yusuf sadar, jika tidak diingatkan, manusia bisa lupa, apalagi ketika mereka menikmati begitu banyak kelimpahan. Mesir, sekalipun di tanah Goshen, itu bukan tujuan Tuhan bagi mereka. Itu semua hanyalah tempat persinggahan dan sementara. Namun, manusia punya kecenderungan untuk lupa. Manusia bisa terbuai dan terlena dengan kesenangan yang ada, dan hal itu bisa membuat manusia lupa akan janji dan tujuan Tuhan. Itulah sebabnya Yakub dan Yusuf merasa perlu untuk mengingatkan dan menekankan hal itu. Semua itu bukan sekedar tentang diri mereka sendiri, tapi supaya keturunan yang ke depan terus-menerus berpikir dan teringat terus-menerus akan janji Tuhan kepada Abraham dan selalu ada kerinduan untuk kembali kepada janji Tuhan itu. Kitab-kitab orang Yahudi menuliskan, bahkan ketika mereka terburu-buru makan roti Paskah pertama, mereka sibuk untuk berjalan meninggalkan Mesir, mereka tetap tidak lupa untuk mengangkut tulang-tulang Yusuf untuk dibawa kembali ke tanah perjanjian. Dan itu adalah 4 generasi sesudah Yusuf, yaitu 400 tahun setelah generasi pertama masuk ke Mesir. Kitab Keluaran juga mencatat demikian. Keluaran 13 ayat yang ke-19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, "Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Dalam kehidupan manusia saat ini, mudah sekali untuk kita terbuai dengan kesenangan atau kesibukan, sehingga lupa akan janji-janji Tuhan. Itulah sebabnya orang tua perlu selalu mengingatkan hal ini kepada anak cucunya senantiasa. Bangsa Israel sampai hari ini masih memanjatkan doa
yang disebut Shema Israel, di mana doa itu adalah doa perkataan nasihat Musa untuk mengingat dan mengasihi Tuhan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan kita, dan doa itu mengajarkan demikian. Ulangan 6, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Atau dengan kata lain, selalu dan terus-menerus diingatkan akan tujuan dan janji Tuhan. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku mau dan selalu rindu diingatkan akan janji setiamu sepanjang masa. Amin. Jesus loves you and so do I.